Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Syaban dengan NIM 1020424204008 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Telkom University Kampus Jakarta. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan jurnal 3 untuk praktikum data mining minggu ini. Sebelumnya di sini saya sudah mengimpor beberapa library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Di sini saya menggunakan sintaks juga untuk mengimpor Google Colab, dan di sini patch-nya, dan di sini saya menunjukkan 5 data teratas menggunakan sintaks dfhead. Untuk tugas nomor 1 yaitu adalah kira-kira apa yang maksud dengan data imbalance pada klasifikasi hard disease. Jadi yang dimaksud dengan data imbalance adalah ada data yang tidak seimbang pada klasifikasi datanya. Di sini kita langsung tuliskan aja untuk sintaksnya, yaitu df mungkin salah print df target, terus titik value count. Ini tulisan count sebenarnya counts. Oke. Di sini kita menggunakan sintaks ini itu untuk mengecek distribusi dari targetnya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan lanjut memvisualisasikannya, yaitu df ini target titik value underscore counts tutup dot plot dalam kurung kinds sama dengan bar. Oke. Selanjutnya itu kita pakai plt title. Oke. Sini kita distribusi kelas target. Nah, sini kita juga pakai X label, jumlah sampel juga kita pakai jumlah data berarti. Tutup. Oke. Kecil. Nanti kita menggunakan plt.show. Oke, sini ada beberapa error. Kita coba cek dulu errornya itu ada di mana ya. Sini kita salah typo di sini guys. Target nice. Nah, ini juga datanya akan keluar seperti ini. Coba deh. Nah, lebih rapi aja. Selanjutnya itu nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan random undersampling. Tuliskan sintaks untuk memisahkan kelas mayoritas dan minoritas. Lakukan undersampling lalu menggabungkan kembali dataset hasil balancing. Jelaskan fungsi setiap proses tersebut. Oke, jadi random undersampling itu adalah teknik yang teknik data balancing yang digunakan untuk mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas secara acak hingga jumlahnya seimbang dan dengan kelas minoritasnya itu sendiri. Oke, yaitu sekarang kita tuliskan sintaks untuk memisahkan kelas apa tadi? Kelas mayoritas dan minoritas, dan kita lakukan undersampling. Oke, sini. Oke, pertama kita harus ngelihat kelas awalnya dulu. Kita menggunakan kenapa gini aja. Oke, di sini kita print, terus
titik 2 distribusi kelas sebelum balancing aja. Oke, sekarang kita print satu lagi, itu df ini target titik value counts. Oke, gini nih, kita lihat dulu. Wah, typo lagi sih ya. Oke, nah nih, ini kita adalah data awalnya sebelum kita balancing. Oke, selanjutnya itu kita pakai kelas measure tas sama dengan df kurung df kurung kerawal lagi titik 2 target, jangan sampai typo lagi guys. Terus di sini sama dengan 1. Oke, satu lagi sama juga sama, ini spesies banyak banget. Nah, ini df lagi df target, terus sama dengan 0. Oke, terus kita berikan visualnya itu print jumlah kelas mayoritas. Oke, kita print tulen lagi kelas majoritas. Oke, ini bukan majoritas, harusnya nggak berdua minoritas aja. Biasa metode segini dikucilin. Oke, selanjutnya print lagi, buka jumlah kelas minoritas di print dalam kurung len dalam kurung gede tuh, kelas underscore minoritas, lalu kita run. Error, typo. Nah, ini jumlah kelas mayoritasnya itu adalah 526, dan untuk jumlah kelas minoritasnya itu adalah 499. Oke, kita akan melakukan random undersampling. Let's go. Oke, pertama kelas underscore majoritas underscore under sama dengan kelas underscore majoritas nggak ada typo dot sample k n sama dengan len dalam kurung kelas underscore minoritas tutup koma random underscore state sama dengan 42. Oke, kita akan print kodenya, itu print, kita akan tunjukkan jumlah kelas mayoritas setelah itu apa, setelah semuanya ini, setelahnya doang bisa kah? Setelah under sampling. Oke, jadi kita jadi gini guys, ini ke bawah. Oke, print
len mayoritas under. Jumlah kelas mayoritas setelah undersampling, jadi 499 juga setelah kita melakukan undersampling pada data mayoritas. Oke, selanjutnya itu kita harus ngegabungin lagi guys. Oke, kita ngabungin itu, kita df balancut typo dulu, pd.concat. Oke, terus buka kurung kurawal juga, enter kelas underscore majoritas underscore under, koma kelas minoritas tukar kurung. Apa ini cukup lah. Oke, lanjut lagi, itu kita df underscore balance sama dengan df underscore balance dot sample, kita buka frag sama dengan 1 koma random state. nggak sampai segini, nggak sampai sejauh ini sih. Oke, ini kita hapus lagi. Set. Oke, kita lanjut lagi, itu df balance sama dengan df sama dengan balance underscore titik reset index drop true. Oke, jumlah data setelah di balancing ini udah benar semuanya, kita enter. Nah, nih kita satuin lagi jumlah data setelah di balancing. Selanjutnya nomor 3 yaitu pisahkan dataset menjadi fitur X dan target Y. Kemudian lakukan seperti training dan testing dengan rasio 80/20. Tuliskan sintaks yang digunakan untuk dan jelaskan fungsi parameter pada proses split data. Oke, untuk proses pertama ini kita akan menggunakan sintaks untuk memisahkan datanya dulu dari X dan Y. Oke, X gede tadi, X sama dengan df dot drop buka tutup ini bukan ini soal ini target. Oke, target benar, koma 12 iya, aksis 91. Oke, tutup. Terima kasih. Terus keluar tuh Y. Nah, ini kayak gini sintaksnya. Oke, selanjutnya itu kita akan menunjukkan, kita visualisasi, bukan visualisasi, kita kasih tahu gitu, print jumlah fitur X. Oke, kita tuh print tutup X dot X gede cok, X dot shape. Ini juga nih kayak gini benar, Y shape. Nah, jumlah kita run. Nah, jumlah fitur X itu 1025,13 dan jumlah target itu adalah 10,025 dan koma doang. Selanjutnya kita akan lakukan split data testing. Anjay. Oke, kita mau sintaks X besar underscore train, sintaksnya nih guys, koma X underscore test, koma lagi Y sama dengan koma train, terus Y test sama dengan train test split. Ini banyak amat cok, train split. Oke, udah nggak boleh, kita panjang ke bawah. Oke, selanjutnya kita print apa ini, hasil ini ya,
jumlah datanya. Oke, berarti ini adalah 2. Nah, jumlah data training hanya spek yang lagi print. Oke, lanjut itu x underscore train shape. Typo mulu cok. Nah, yang Y kan kita testing, berarti print. Nah, di data testing ini kita y bener cok, kok salah nih? Oh ini ayo lah. Oh kenapa begininya nih, masalah nih gini-gini siapa harus pakai gak sih? Ini salah guys. Oh gitu guys, salah. Gini guys, ini kita harus ada ini dulu guys, kode kok fine aja. Nah udah, kita belum info ini nih, info from sklearn model. Nah gini guys, bisa nih guys. Jadi guys, jumlah data trainingnya itu 820,13 dan jumlah data testing 205,13. Selanjutnya nomor 4 itu pembangunan model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes. Tuliskan sintaks untuk inisialisasi model training model dan prediksi data testing. Jelaskan fungsi setiap poin tersebut. Let's go. Oke, kita lakukan teori naive Bayes. Oke, yang kita butuhin yang pertama itu kita perlu mengimpor beberapa apa sebutannya nih ya, library lah, yaitu model underscore selection import train underscore test underscore split. Mesti di enter. Nah gini, nah kita butuh 2, nah itu from sklearn ya, itulah tentang si naive Bayesnya ini. Naive underscore Bayes import Gaussian NB. Let's go. Saran. Berhasil cuy. Oke, ini saya kita tambah dulu aja deh. Oke, pertama-tama kita akan memisahkan dulu si datanya ini. Kayak fitur sama targetnya ini kita bisa dulu. Oke, beginian. Oke, kita run. Ya udah, lanjut kita x underscore train koma x underscore test koma y underscore train koma y underscore test sama dengan train underscore test underscore
split tutup x y nah nih oke nih jangan kita cuma sampai sini doang. Oke, kita run. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita itu menginisiasi si Gaussian DB nya itu kita jadi gede. Model sama dengan Gaussian NB tutup. Oke, berhasil juga. Selanjutnya yaitu kita menggunakan model fit. Bisa ya, sesuai aja. Model fit kurung x train koma y train aja. Berhasil. Oke, berhasil guys, sudah muncul nih gini-gini nih. Gaussian NB. Let's go. Selanjutnya lagi itu kita satuin deh. Nah, ini kita pred model predict x test, terus kita visualisasi to print y pred cihuy. Nah, ini kita keluar datanya ini guys, dari 101 nah gitu lah. Oke, nomor 5 itu lakukan evaluasi menggunakan confusion matrix. Tuliskan sintaks untuk melakukan confusion matrix dan jelaskan arti true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Oke, pertama di sini kita mengimport confusion matrixnya dulu. Selanjutnya yaitu cm sama confusion matrix pred y test dan print cm. Keluar datanya itu dalam kurung perawal 72/30 dan 11/92. Selanjutnya yaitu kita akan memvisualisasikannya menggunakan plt.figure dalam kurung kok 9 dalam kurung fixed size gedean kayaknya. Ini kita 4, terus kita mau nganu bitmap, kita nyalakan coy. Sini kita SNS bitmap dalam kurung cm not true fm. Oke, vision matrix predictable run. Oke, ini adalah bentuk dari visualisasi confusion matrixnya. Di sini ada 72, 30, 11 dan 92 yang ada datanya dari sebelah sini. Oke, untuk nomor 6 itu lakukan evaluasi model menggunakan akurasi precision R2 recall dan F1 score. Tuliskan sintaks untuk menghitung seluruh matriks tersebut dan tuliskan fungsi masing-masing. Oke, kita kesini, di sini kita tambahin R2 score. Oke, berhasil. Di sini kita akan mengevaluasinya, yaitu pertama akurasi, yaitu akurasi sama dengan akurasi score kayak gini. Oke, terus juga kita atur R2. Nah, oke, itu ini juga kita print. Nah, ini F1 kan benar F1. Oke, ini nggak gini deh kodenya deh.
seperti misalnya di sini itu print dalam kurung akurasi dua atas koma akurasi precision R2 tutup keluaran R2 score y test, y pred R2 score gini guys, R2 sama dengan R2 score float object is not callable. R2 score jadi sempat ada masalah tadi R2 score, jadi di sini kita evaluasinya cukup di sini, dan R2 skornya di sini kita bisa aja juga kita import untuk library si R2 score barunya. Di sini kita muncul itu akurasinya 0,8, 0,75409 dan 0, dan selanjutnya. Di sini lakukan evaluasi menggunakan ROC curve dan ROC AUC score serta visualisasikan hasilnya. Oke, di sini saya sudah menuliskan kodenya. Itu di sini kita harus menambah library baru itu ROC curve dan ROC AUC score, dan di sini juga kita menggunakan matplotlib. Nah, di sini ini kita adalah kode sintak untuk melakukan ROC AUC curve-nya itu. Nah, di sini yaitu baru kita untuk menjalankan kode si AUC score-nya. Sintaks di sini digunakan untuk menampilkan nilai dari ROC AUC score-nya. Sekaligus di sini adalah untuk kita menggunakan visualisasinya, yang pada di sini yaitu garis diagonalnya, dan untuk di sini adalah skor itu sendiri di sini. Ini untuk garis diagonal yang ini, dan garis ini itu di sebelah sini. Dan untuk relative title di sebelah sini, false positif di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.